Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya dengan Andi Vera Yulianti, salah satu anggota dari kelompok pertama pada mata kuliah pengantar manajemen. Minggu lalu, kalian sudah menonton dan menyimak video presentasi dari kami. Nah, di video kali ini, kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk yang berkaitan dengan materi kelompok kami yang berjudul Sejarah Singkat Manajemen dalam Islam. Pertanyaan akan dijawab oleh anggota kelompok pertama, yaitu saya pribadi Andi Vera Yulianti dan Fadila Amalia Sarif beserta Dian Nitami. Langsung saja, inilah dia video dari kami. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Musawir, yaitu pertanyaannya, bagaimana pengelolaan sumber daya pada masa Rasulullah SAW? Menurut pendapat saya, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, di situ semua pengelolaan negara di masyarakat Madinah ditegakkan berdasarkan hukum Islam. Begitupun masalah ekonomi, yakni dilihat dari kepemilikan di dalam Islam. Distribusi harta dikembalikan ke pemilikannya. Kepemilikannya sendiri itu terbagi menjadi 3. Pertama, kepemilikan negara, kepemilikan umum, dan kepemilikan individu. Kepemilikan negara ini terkait dengan harta, anima, kharaj, dan lain-lain. Sedangkan kepemilikan umum mencakup tamban, padan, tembalan, termasuk hutan dan air. Kepemilikan umum ini akan kelola oleh negara, hasilnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Kepemilikan individu seperti waris, hadiah, wakaf. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Umar Dhani dari kelompok 7. Bagaimana manajemen Islam bisa bertahan dan berkembang sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang? Karena sistem manajemen yang diterapkan oleh Rasulullah SAW tidak pernah lepas dari nilai-nilai agama. Contohnya, dalam berbisnis, beliau selalu menerapkan sifat masyhur, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fotonah. Selain itu, sebelum melakukan tindakan, Rasulullah SAW sudah merencanakan secara matang-matang strategi apa yang akan dilakukan. Contohnya, ketika berdakwah yang dilakukan secara diam-diam terlebih dahulu, kemudian secara terang-terangan. Rasulullah SAW juga menerapkan keharmonisan, kemakmuran, dan keadilan, seperti membagikan fa'i atau reward yang berupa binatang ternak kepada para pekerjanya. Sistem manajemen inilah yang kemudian diterapkan oleh pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW sehingga bisa bertahan dan berkembang sampai sekarang, khususnya dalam umat muslim, karena selain untuk memperoleh kesuksesan dunia, kita juga memperoleh kesuksesan akhirat jika menerapkan sistem manajemen Rasulullah SAW. Saya Fadila Amalia Sarif akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Zulfahmi Ismail dari kelompok 1, yaitu apa keunggulan manajemen dari Rasulullah SAW. Keunggulannya adalah bahwa manajemen pada masa Rasulullah SAW lebih efisien dan efektif. Mengapa? Dalam bukunya Profesor Aflazur Rahman yang berjudul Muhammad a Trader mengatakan bahwa Rasulullah SAW adalah pebisnis yang jujur dan adil dalam membuat perjanjian bisnis. Disebutkan juga bahwa Rasulullah SAW senantiasa menunjukkan sikap bertanggung jawab yang besar dan integritas yang tinggi dalam berbisnis. Ia jujur menyampaikan kelebihan dan kelemahan dari produknya. Ternyata sistem transparansi itu menjadi pemasaran yang efektif untuk mencari pelanggan. Rasulullah SAW tidak pernah mengambil margin keuntungan yang berlebihan. Beliau juga menerapkan prinsip persaingan yang sehat dan kompetitif sehingga mendorong bisnis menjadi lebih efisien dan efektif. Sehingga kita dapat melakukan bahwa jika ingin bisnis yang sukses, maka jalankanlah manajemen bisnis seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Pertanyaan dari Said Faisal Hayat, kenapa
manajemen Islam belum bisa diterapkan di Indonesia 100%, sedangkan kita ini mayoritas Muslim atau Islam. Pendapat saya, karena di negeri ini sistem pemerintahnya menggunakan sistem pemerintahan sekularisme, demokrasi, dan kapitalisme. Dengan asas ini, maka sistem Islam tak dapat ditegakkan secara sempurna 100%, sedangkan kapitalisme itu sendiri ialah berdiri atas dasar pemisahan agama dengan kehidupan atau populer dengan istilah sekularisme, yang dimana ide ini dijadikan sebagai asas sekaligus kepemimpinan ideologis serta kaidah berpikirnya. Mereka berpendapat bahwa manusia berhak membuat peraturan hidupnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Farah Syifa Mutiara Kansa dari kelompok 6, yaitu apa yang mendasari adanya perseteruan kekuatan politik dan pasukan perang di masa Bani Abbasiyah. Perseteruan kekuatan politik di masa Bani Abbasiyah juga terjadi di periode kedua, yaitu sejak tahun 847 sampai 945 Masehi. Dasar terjadinya perseteruan ini karena ketika saat itu kekhilafaan dipimpin oleh Al-Mutawakkil sangat lemah dalam menjalankan pemerintahan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh orang-orang Turki pada masa Al-Mu'tasim untuk mengambil alih kekuasaan. Perebutan kekuasaan inilah yang menyebabkan ketidakstabilan politik yang memicu terjadinya perseteruan di Bani Abbasiyah. Di periode ketiga, sejak tahun 945 sampai 1055 Masehi juga terjadi konflik. Ini disebabkan oleh kekhilafaan dinasti Bani Abbasiyah yang didominasi dinasti Buwaihi dan akhirnya menimbulkan banyak masalah politik dalam dinasti. Pada periode kelima yang berlangsung sejak 1199 sampai 1258 Masehi, di periode ini merupakan akhir dari kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah karena dinasti ini terus mengalami kemunduran, perluasan wilayah yang terhenti, dan kondisi politik yang semakin kacau. Hingga akhirnya dinasti ini runtuh pada tahun 1258 Masehi. Akan menjawab pertanyaan dari saudara Anan Ar-Rasik dari kelompok 14. Pertanyaannya, kenapa kualitas manajemen Islam sangat tertinggal jauh dari manajemen non-Islam? Perlu dipahami bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna dan paripurna dalam segala aspek kehidupan. Apa yang membuat umat Islam makin tertinggal tidak lain karena mereka meninggalkan agamanya mereka. Dan Barat, kenapa mereka maju? Karena mereka meninggalkan agamanya. Perbedaannya dapat kita ketahui tadi, Islam sudah hadir di tengah umat sebagai solusi atas problematika umat. Demikianlah video dari kami, semoga apa yang dijelaskan dapat diterima, dipahami, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah menyaksikan video presentasi sekaligus video jawaban dari kami, khususnya kepada Bapak Andi Zulfikar Darussalam selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengantar manajemen. Terima kasih atas bimbingan, kritik, dan saran yang diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan video ini sebaik mungkin. Saya Andi Fira Yulianti mewakili anggota kelompok pertama meminta maaf atas kesalahan dan kekurangan yang ada. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.